makin kreatif dan makin inovasi untuk mengembangkan perhimpunan. Baiklah, untuk satu pertanyaan lagi sebelum Ibu menjawab. Adakah dari Bapak, Ibu hadirin yang ingin bertanya? Assalamualaikum, izin bertanya, Bu. Iya, boleh silakan. Bagaimana lembaga keuangan syariah beradaptasi dengan new normal untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah? Terima kasih, Bu. Restu. Oke, benar, Bu. Dijawab? Ya, boleh. Oke, Bu. Oke. Oke, yang Ibu izin menjawab ya. Nah, Iya, Bu. jadi ini kalau pertanyaan dari Fahriti, jadi bagaimana cara mahasiswa ini ya berperan Iya, aktif Bu. dia dalam mempromosikan ekonomi syariah. Nah, sebelumnya Ibu mau tahu Fahri jurusannya apa? Jurusannya akuntansi. Akuntansi. Semester berapa sekarang? Semester 5, Bu. Semester 5. Berarti udah ada ancang-ancang untuk bikin apa? Proposal? Udah ada? Sudah? Belum, belum kepikiran. Belum. Nah, oke. Jadi ini ya cara ini tadi kan Fahri nanya cara mahasiswa dalam berperan aktif untuk mempromosikan ekonomi syariah. Tadi Fahri bilang kan dalam Iya, Bu. inovasi yang menggabungkan teknologi digital. Nah, jadi mahasiswa ini kita tahu paling banyak potensinya itu untuk mempromosikan ekonomi syariah ini dan juga untuk menginovasikan teknologi digital. Nah, jadi Fahri sebagai mahasiswa yang pertama yang harus Fahri lakukan itu melakukan pendidikan dan penelitian. Nah, jadi yang pertama itu fokus pada studi ekonomi syariah dan teknologi digital. Nah, bisa jadi Fahri melakukan penelitian mengenai inovasi teknologi yang mendukung prinsip-prinsip ekonomi syariah. Nah, nanti bolehlah Fahri mengangkat tema mengangkat tema untuk skripsinya nanti, untuk proposalnya mengenai tentang akuntansi syariah gitu ya, tapi bukan akuntansi yang umum ya, jadi lebih dikhususkan tentang akuntansi syariah karena kan tadi Pak bilang untuk berperan aktif untuk mempromosikan ekonomi syariah ya, jadi sebagai mahasiswa salah satunya itu untuk melakukan penelitian, terus juga fokus terhadap tentang penelitian-penelitian tentang akuntansi syariah lah salah satunya. Lalu partisipasi Fahri dalam komunitas ekonomi syariah. Nah, apakah di sana ada itu organisasi kemahasiswaan tentang ada ekonomi syariahnya? Belum ada ya? Belum Ya, ada. nggak apa. Nah, jadi itu salah satunya itu partisipasi dalam komunitas ekonomi syariah. Jadi kita tuh bergabung dengan organisasi mahasiswa atau komunitas yang peduli terhadap ekonomi syariah, gitu ya. Lalu ikut serta dalam seminar konferensi dan karya itu membahas tentang ekonomi syariah dan teknologi digital, gitu ya. Lalu melakukan pelatihan dan workshop. Jadi untuk mahasiswa melakukan pelatihan dan workshop mengenai teknologi dan digital dan aplikasinya itu di dalam ekonomi syariah. Lalu setelah mengikuti pelatihan dan workshop, lalu dibagikan lagi kepada teman-temannya itu apa yang telah diperoleh di dalam saat pelatihan dan workshop tersebut. Misalnya Fahri sekarang kan lagi ikut workshop misalnya tentang pengembangan ekonomi syariah di era digitalisasi nantinya gitu. Jadi Fahri bisa mengikuti workshop itu, lalu Fahri misalnya ada perkuliahan, lalu melakukan diskusi atau tanya jawab. Jadi Fahri bisa menyampaikan tentang ilmu-ilmu yang Fahri dapat tadi itu ke teman-teman gitu ya. Lalu ada melakukan pengembangan aplikasi dan solusi digital.
Nah, kolaborasi dengan rekan mahasiswa untuk mengembangkan aplikasi atau solusi digital ini dia harus sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Lalu memanfaatkan keahlian dalam pemrograman dan teknologi untuk menciptakan platform untuk mendukung transaksi syariah. Nah, sekarang apakah kampus Fahri udah itu bayar uang kuliahnya udah di Bank Syariah? Sudah? Sudah. Sudah. Iya, beneran sudah. Sudah. Jadi itu udah termasuk apa ya, mengembangkan aplikasi untuk ada solusi digitalnya karena sudah mahasiswa dan kampus sudah melakukan transaksi, yaitu melakukan pembayaran uang kuliah itu secara ada transaksi syariahnya ke bank syariah gitu ya. Lalu penggunaan media sosial. Nah, jadi gunakan media sosial itu untuk menyebarkan informasi tentang ekonomi syariah dan inovasi teknologi digital. Jadi sering-sering aja misalnya sharing tentang artikel, video, atau infografis yang edukatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Misalnya, contoh pentingnya misalnya layanan mobile banking untuk mobile banking misalnya bank syariah ini gitu kan, untuk memudahkan teman-teman atau Bapak Ibu dalam bertransaksi misalnya. Jadi sering-sering lah Fahri misalnya bagi-bagi artikel di sosial media, ya bisa di Facebooknya, di Twitternya, Instagramnya, ataupun juga TikTok atau apalah. Jadi share yang tentang ekonomi syariah atau tentang apa ya, tentang teknologi yang berkembang itu kan salah satu contoh Fahri untuk meningkatkan literasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Jadi jangan suka apa ya, jadi jangan sering share-share foto atau video galau-galau aja ya. Itu karena kan mau jadi mahasiswa yang berperan aktif gitu ya dalam mempromosikan ekonomi syariah. Lalu selanjutnya itu magang dan kerjasama dengan industri. Nah, jadi sebagai mahasiswa itu dia lakukan magang di perusahaan atau lembaga yang fokus pada ekonomi syariah atau teknologi digital. Nah, bentuk kemitraan dengan perusahaan, kalau startup belum ada ya, di Bukit ini ada pun belum terup gitu ya, atau organisasi yang bergerak dalam bidang ini, misalnya melakukan magang di bank syariah ini, atau di mana lah yang ada lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang ada fokus pada ekonomi syariahnya. Lalu dalam pengembangan kewirausahaan, nah, jadi gagas ide-ide bisnis yang mengintegrasikan prinsip ekonomi syariah dengan teknologi digital. Jadi ikuti program pendukung kewirausahaan dari kompetisi yang berfokus pada solusi inovatif. Nah, jadi misalnya pengembangan kewirausahaan ini, misalnya Fahri jualannya tidak memakai prinsip riba. Nah, bisa juga seperti itu gitu kan, misalnya dalam pengembangan kewirausahaan Fahri gitu. Lalu edukasi ke masyarakat. Nah, ini ya, sosialisasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah itu kepada masyarakat melalui seperti seminar, lokakarya, atau kampanye edukasi. Nah, bangun kesadaran masyarakat itu terhadap manfaat teknologi digital dan di dalam pendukungan ekonomi syariah gitu. Jadi harus dikasih tahu nih. Biasanya yang seperti itu masyarakat yang tinggal-tinggal di daerah perkampungan itu masih melek teknologi, itu perlu dikampanyekan bahwasanya sekarang kita tuh udah maju, udah ada era digital yang memudahkan kita semua gitu ya. Lalu berkolaborasi antar disiplin. Nah, jadi kolaborasinya ini dengan mahasiswa seperti ke hukum, teknologi, desain. Jadi digabungkan pengetahuan dari berbagai bidang itu untuk menciptakan inovasi yang lebih komprehensif. Lalu berkomunikasi dengan pemerintah dan lembaga keuangan. Nah, jadi Fahri sebagai mahasiswa itu lakukan ide dan usulan kepada pemerintah dan lembaga keuangan untuk mendukung inovasi ekonomi syariah. Lalu Fahri juga berpartisipasi dalam dialog dan diskusi dengan stakeholder nanti kalau ada yang diundang ya. Nah, dapat mempengaruhi itu kebijakan terkait ekonomi syariah. Jadi dalam pengambilan langkah-langkah ini, mahasiswa itu dia dapat berperan aktif dalam mempromosikan ekonomi syariah dan menginovasi teknologi digital itu untuk menciptakan dampak positif di dalam masyarakat. Jadi untuk Fahri dan mahasiswa ibu lainnya, semangat untuk mempromosikan ekonomi syariah ya. Oke. Oke, selanjutnya pertanyaan dari siapa tadi? Gusti ya? Gusti. Nah, pertanyaan dari Gusti tadi, kira-kira bank syariah itu bisa nggak nantinya menyamakan dengan bank konvensional? Nah, ini. Seperti yang kita lihat untuk saat ini, masih ada
yang apa namanya, yang orang awam bilang, ah tidak ada kok perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Bagi mereka itu sama aja gitu ya. Cuman malah beda, malah lebih cepat lagi dalam pengurusan bank konvensional daripada bank syariah gitu kan. Padahal sebenarnya seperti yang kita ketahui antara bank syariah dan bank konvensional itu ada perbedaannya dan itu banyak. Salah satu yang sangat apa namanya menjadi dasar perbedaannya itu yaitu kalau misalnya di bank syariah itu ada akad gitu di dalam transaksinya gitu. Jadi sebelum kita melakukan transaksi nanti kita akan ada di-printkan akad. Jadi nanti kita akan dijelaskan oleh CS-nya. Jadi kita bilang ini akad-akad kalau seandainya ibu atau bapak melakukan pinjaman di sini gitu. Nah, jadi kalau terkait tentang kenapa rasanya bank syariah ini tertinggal gitu ya dibanding dengan apa namanya dibanding dengan bank konvensional lagi. Jadi yang pertama itu kalau kita lihat kan lebih 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 banyak inovasi tentang pembaruan produk itu kan adanya itu di bank konvensional dan yang seperti yang kita lihat jadi ada juga di penelitian Ibu bahwasanya orang awam nih berpikir bahwasanya bank syariah ini meniru bank konvensional tapi dikemas dalam bentuk syariah. Alah cuma tambahan embel-embel syariah aja. Nah, itu ya yang sering ada di penelitian Ibu kemarin itu yang mengatakan bahwasanya masyarakat awam banyak yang berpendapat seperti itu gitu. Nah, jadi kalau boleh dilihat akan ada nanti gitu bank syariah ini menyamakan dengan bank konvensional pasti ada. Kenapa bank syariah ini lebih banyak masalahnya dibanding konvensional? Kalau dibahas secara teori, ya apa namanya, yang kita lihat realitanya itu memang seperti itu gitu. Jadi bagi yang pengguna aplikasi bank syariah gitu, yang penggunaan ATM produk-produk bank syariah itu mungkin memang Ibu akui juga itu memang banyak kendalanya gitu itu memangnya tapi lihatlah nanti akan ada mungkin inovasi yang lebih bagus dari bank syariahnya untuk meningkatkan apa namanya pelayanannya itu nanti atau bisa nanti kalau apa misalnya Gusti Winning Room ini bikin itu komplain gitu kepada bikin komplain sih ada sedikit saran atau masukan untuk bank ini misalnya untuk peningkatan pelayanan nanti silahkan itu biasanya ada kita dikasih atau mengisi kuesioner untuk peningkatan pelayanan biasanya ada tuh ya atau misalnya boleh langsung gitu ngomong ke CS-nya Bu ini gimana nih saya ATM saya gini solusinya apa gitu nah bisa juga nanti itu didiskusikan nah jadi semuanya kebijakan-kebijakan bank syariah ini kenapa lebih ribet dibanding bank konvensional karena apapun kebijakan itu kita apa bank syariah ini dia dipantau oleh DPS gitu Dewan Pengawas Syariah gitu jadi tidak secepat bank konvensional untuk membuat kebijakan ataupun keputusan karena kalau yang bank syariah harus memilih dari DPS-nya itu gimana dalilnya gimana menurut para ahli syariahnya itu gimana udah sesuai nggak dengan hukum Islamnya udah sesuai nggak dengan ajaran-ajaran dan sesuai nggak dengan kaidah-kaidah syariahnya. Jadi lebih ribet gitu tentang apa namanya perjalanan yang bank syariah ini gitu. Jadi nggak secepat di dalam kalau bank konvensional dia ada ide, ada inovasi tentang produknya itu langsung bisa tap selesai langsung ACC. Nah, kalau bank syariah itu banyak lagi harus ini fatwanya gimana gitu fatwa DSN-nya gimana itu ini nih dari ulama ini gimana boleh apa enggak jadi tidak bisa sesembarangan itu untuk menginovasikan dan menciptakan produk di bank syariah itu menurut Ibu itu salah satu kendalanya gitu. Oh ya dan lagi untuk Restu tadi boleh diulangi lagi pertanyaannya Saudari Restu. Baik, Bu. Bagaimana lembaga keuangan syariah beradaptasi dengan new normal untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah? Lembaga keuangan syariah itu ngapa dia beradaptasi, Bu? Beradaptasi. Beradaptasi dengan new normal ya. Nah, yang untuk pertama itu di dalam cara apa namanya
lembaga keuangan itu dia beradaptasi itu yang sudah seperti Ibu jelaskan tadi, mungkin ada sebagian yang sudah Ibu jelaskan itu. Nah, apalagi setelah apa ya, perubahan kita terasa banget itu ketika perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat itu setelah adanya pandemi COVID ya. Setelah COVID kan semuanya itu berubah ya. Jadi pola konsumsi dan gaya hidup itu lebih banyak digitalnya sekarang. Nah, jadi langkah-langkah yang dapat diambil oleh lembaga keuangan syariah untuk beradaptasi itu yaitu yang pertama ada digitalisasi layanan. Nah, jadi infrastruktur digital itu jadi pelanggan-pelanggan dan konsumen ini dia mengakses layanan perbankan syariah itu secara online gitu ya. Nah, kalau boleh Ibu tahu Restu pakai Nggak dapat mobile banking banking, Bu, apa? pakai OVO. Nggak pakai mobile banking. Wah, itu belum jadi itu dong mahasiswa yang melek teknologi. Jadi masih itu ya. Di masih boleh lah ya dipakai untuk apa kita untuk meningkatkan teknologi digitalnya. Jadi gunakanlah apa namanya mobile banking lagi ya. Nah, lalu ada namanya inovasi teknologi finansial atau fintech tadi. Nah, jadi fintech ini dia melakukan pemanfaatan teknologi blockchain yang seperti Ibu jelaskan tadi untuk meningkatkan keamanan dan transparansi dalam keuangan syariah. Lalu pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, jadi ada nanti kita diberikan pelatihan kepada staf untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang teknologi dan inovasi di bidang keuangan. Terus juga kalau lembaga-lembaga keuangan syariah itu dia merekrut lalu dilatihnya tenaga profesional yang memiliki keahlian dan teknologi keuangan syariah. Nah, kalau yang seperti kita lihat kan sekarang ini fakta yang terjadi di lapangan ya sesuai juga dengan survei Ibu yang kita lihat ngerasa nggak Restu bahwasanya yang kerja SDM yang kerja di bank syariah tapi dia tidak ahli ekonomi syariah. Ngerasa nggak hal kayak gitu? Mereka misalnya contoh salah satunya yang ini nih di Bank A itu CS-nya tellernya bukan dari sarjana ekonomi syariah ataupun sarjana ekonomi Islam. Tapi mereka ada yang sarjana hukum gitu kan, ada yang teknik gitu. Jadi sebenarnya kalau bisa yang bagi Ibu pribadi kalau bisa untuk pelatihan pengembangan sumber daya manusia di lembaga keuangan syariah ini kalau bisa dia rekrut tenaga apa namanya nih tenaga profesional itu memang ahli di bidang ekonomi syariah gitu. Jadi bukan hanya sarjana hukum tapi kok perginya ke bank syariah gitu. Kalau misalkan sinkron gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada layanan layanan pelanggan virtual. Nah, jadi ada nanti implementasi layanan pelanggan virtual ini dia dapat memberikan bantuan kepada nasabah melalui platform online. Jadi digunakan chatbot untuk memberikan respon cepat terhadap pertanyaan umum nasabah. Jadi biasanya nanti ada tuh kalau kita menggunakan mobile banking, jadi ada nanti tuh apa yang bisa ditanyakan, jadi langsung chatbot yang langsung menjawab ya. Nah, lalu promosi produk digital syariah. Jadi kita di lembaga keuangan syariah itu dia mempromosikan produk-produk keuangan syariah itu melalui media sosial dan platform online lainnya. Lalu ditawarkanlah insentif khusus atau promo bagi nasabah yang menggunakan layanan digital. Misal, Restu pakai bank apa? Nggak pakai bank, Bu, pakai OVO. Oh, nggak pakai bank juga. Oke, kita contohkan misalnya kita pakai Restu mau pakai sekarang misalnya pakai BSI gitu, BSI ya, misalnya pakai BSI. Jadi nanti ada tuh untuk peningkat langsung dibilang sama kalau misalnya Restu untuk promosi produk ini, nanti Restu datang ke CS BSI-nya bilang, Bu, saya mau mau bikin mau bikin mobile banking gitu kan. Oke, iya Bu boleh kata misalnya kan. Jadi nanti kalau misalnya Ibu Restu, Kakak Restu mau bikin itu nanti kita gratiskan misalnya saldo pertamanya itu 100.000 misalnya, mana tahu kan kita dapat cuma-cuma karena memakai produk syariah, produk
mobile banking syariahnya gitu. Lalu peningkatan keamanan digital, lalu seperti yang Bu bilang tadi Kak, biasanya kalau pengamanan digital itu misalnya kalau kita pakai mobile banking itu tuh misalnya ada yang melalui sidik jari, ada juga melalui Face ID. Itu tuh gunanya tuh untuk mencegah penipuan biar nggak asal-asal nanti dana kita diambil orang. Lalu pengembangan produk berbasis teknologi. Lalu kerjasama dengan startup dan ekosistem inovasi, lalu penggunaan analitika data dan penyuluhan dan edukasi digital. Nah, jadi seperti Ibu bilang tadi kan, sosialisasikan manfaat dan prosedur penggunaan layanan keuangan syariah digital itu melalui kampanye edukasi online. Lalu dukung kegiatan penyuluhan dan workshop daring untuk memberikan pemahaman lebih lanjut kepada masyarakat. Misalnya kayak Restu yang sering ngikutin workshop-workshop tentang ekonomi syariah atau lembaga keuangan syariah eh, tentang bagaimana untuk digitalnya, inovasi produknya gitu ya. Nah, jadi melalui upaya ini, lembaga keuangan syariah itu dia dapat memastikan keberlanjutan operasional mereka. Jadi seperti meningkatkan layanan kepada nasabah dan juga tetap relevan dalam menghadapi perubahan lingkungan setelah pasca pandemi. Jadi setelah pasca pandemi ini sekarang pada hobi online semuanya ya, seperti kayak setelah COVID ini orang udah jarang lagi jajan ke pasar, tapi mainnya Shopee, Tokopedia, jajan di TikTok, itu pasti Restu tahu fenomena itu pasti ya. Nah, oke, siap. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya Bu. Ya. Selanjutnya sepertinya masih ada pertanyaan, boleh lagi? Masih boleh Boleh, Bu? silakan. Bertanya. Boleh. Pak Aga sudah bergabung. Pak, Mhm. boleh bisa bertanya langsung Pak. Makasih Pak. Terima kasih. Izin, Ibu, Iya, eh, Pak. Ya. ada dua pertanyaan, tapi sebelum pertanyaan saya ingin menanggapi dulu, Bu. Boleh Bu ya? Izin Bu ya. Ya, boleh Pak. Silakan Agar, Pak. agar berwarna aja diskusinya. Iya, boleh. Nggak apa-apa Pak. Eh, Tadi Ibu sempat bilang bahwasanya yang bekerja di bank syariah atau di industri syariah adalah Mhm. tamatan di luar yang berkecimpung di syariah, Iya. ya, atau SDM tamatan industri syariah perbankan syariah atau akuntansi syariahnya belum mumpuni. Hmm. Jadi bisa saja kantor atau institusi seperti bank syariahnya itu Mhm. kan ada tes tuh ya kan. Mungkin belum memenuhi syarat. Nah, mungkin bisa jadi seperti itu. Nah, jadi kita sebagai orang yang berada di akademisi ya berarti harus meningkatkan mengenjot SDM-SDM yang unggul nantinya gitu. Bisa melawan atau bersaing gitu. Menghadapi ya Mhm. sarjana lain gitu. Itu sebenarnya Iya, tanggapan saya. betul. Ya, ya. Jadi tidak ada gap lagi, gap antara teori dan praktisi gitu ya. Jadi Mhm. mereka waktu magang itulah gitu ya, waktu penelitian itulah menambah ilmunya gitu ya. Jadi waktu siap kerja, wawancara atau apapun itu ya siap mereka gitu. Itu tanggapan saya, Bu. Kemudian pertanyaan saya, sebagai mahasiswa nantinya rekan-rekan yang lain, penelitian macam apa yang bagus yang topiknya sesuai dengan syariah? A- Atau bagi kami mahasiswa akuntansi tentang ya akuntansi syariah, apakah yang sifatnya datanya primer atau datanya sekunder, mana yang bagus Bu? Gitu. Itu Oh pertama. Yang gitu. kedua, yang terakhir, sebagai negara Islam, ya, bukan negara Islam tapi mayoritas Islam Indonesia, seharusnya digitalisasi dan produk syariah itu menjadi tuan rumah. Nah, sekarang kenyataannya masih belum ya, karena Ibu Ya. berkecimpung di dunia syariah dan pernah meneliti tentang syariah juga, industri syariah. Prediksi Ibu 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, apakah bisa menjadi tuan rumah? Nah, gitu. Iya. Ya, itu Ibu ya. Terima kasih. Iya. Ya. Terima kasih ini Bapak Bapak Aga ini ya. Bapak Aga Bu. Oh, enggak, masih Bapak muda Aga. Bu. Oh, masih muda ya. Kan Bapak Aga oke ini.
Oke, saya langsung tanggapi ya Bapak Aga. Mengenai tanggapan Bapak tadi benar. Jadi saya berpendapat seperti itu karena juga dari hasil penelitian saya waktu itu banyak juga memang rata-rata hasil penelitian saya itu mengatakan bahwasanya yang ikut di sana itu memang lebih banyak itu tidak SDM yang berkompeten di bidang ekonomi syariah gitu kan. Jadi seperti yang Bapak bilang sebagai kita ini kalau bisa lebih meningkatkan lagi gitu gimana untuk meningkatkan SDM syariahnya. Cuman yang lebih jadi masalah kan tadi yang Bapak bilang bukannya di sini ada kesetaraan JEB tapi apa ya kalau bisa karena gini, mereka memang mengikuti beberapa prosedur, tapi seperti yang kita ketahui, apakah prosedur sejujur itu? Nah, kita sama-sama kita ketahui kita di mana dan kita tinggal dan hidup di negara berkembang yang seperti apa yang kalau istilahnya tidak ada orang dalam ya Anda tidak akan bisa gitu ya gitu. Jadi kalau Mas Dut, saya memang agak itu ya Pak ya agak apa frontal di dalam hal ini. Jadi ngomongin yang secara real aja karena dari hasil penelitian saya memang seperti itu waktu itu gitu kan. Tapi memang saya sangat setuju dengan Pak Aga statement Pak Aga tadi. Kalau bisa kita sebagai apanya kita yang mengedukasi dan membuat SDM ekonomi syariah itu lebih berkompeten lagi supaya nanti bisa bekerja secara baik juga di dalam industri keuangan syariah gitu atau juga di lembaga keuangan syariah gitu. Yang kedua, penelitian-penelitian apa kira-kira yang apa tentang ekonomi syariahnya. Nah, jadi ada untuk akuntansi syariah ada beberapa ini tadi lihat di jurnal yang bisa dapat untuk mahasiswa akuntansi ini bisa contohnya tentang mengenai evaluasi keberhasilan implementasi akuntansi syariah mungkin. Nah, contohnya judulnya itu analisis keberhasilan perusahaan A di dalam mengimplementasikan sistem akuntansi syariah. Nah, itu salah satu contoh di dalam tentang evaluasi keberhasilan implementasi dalam akuntansi syariah. Lalu ada juga tentang investasi terhadap dampak penerapan akuntansi syariah terhadap kinerja keuangan perusahaan A misalnya gitu juga. Atau bisa juga perbandingan kinerja keuangan perusahaan syariah dengan perusahaan konvensional. Nah, itu juga bisa. Itu kan mengenai pengaruh penerapan akuntansi syariah terhadap kinerja keuangan. Lalu selanjutnya misalnya ada tentang penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi akuntansi syariah. Atau bisa juga analisis hubungan antara ukuran perusahaan, leverage, dan pengungkapan dalam akuntansi syariah. Sebenarnya kalau untuk judul tema-temanya itu banyak, bisa dicek aja mungkin di jurnal-jurnal yang sedang relevan, Pak. Tapi pembahasannya itu ada tentang misalnya evaluasi keberhasilan implementasi akuntansi syariah gitu Pak. Atau perbedaan model akuntansi syariah dengan konvensional seperti yang saya jelaskan tadi. Tapi bisa juga tentang pengembangan instrumen keuangan syariah gitu Pak. Atau misalnya analisis hukum dan etika dalam akuntansi syariah. Atau implementasi teknologi dalam akuntansi syariah itu seperti blockchain yang saya jelaskan tadi. Apakah sudah diterapkan di dalam akuntansi syariah? Nah seperti itu sebenarnya banyak lagi itu boleh dilihat dan itu sedikit saran dari saya gitu. Nah, jadi pertanyaan yang terakhir, apakah di dalam 5 tahun ke depan ini kita bisa menjadi tuan rumah itu ya di dalam MEA lah kita MES Masyarakat Ekonomi Syariah gitu. Kalau menurut saya Pak untuk sekarang ini kan Indonesia sudah memulai menerapkan prinsip-prinsip syariah karena seperti yang Bapak bilang tadi karena negara kita itu dominannya itu masyarakatnya itu Muslim jadi sudah mulai itu istilahnya mengkampanyekan dan menyuarakan tentang masyarakat ekonomi syariah gitu. Jadi untuk 5 tahun ke depan kalau menurut saya selagi untuk masyarakatnya mungkin bisa saja Pak, itu tergantung kesepakatan kita lagi dengan pemerintahnya gitu. Seperti ada tadi di slide yang sudah saya jelaskan tentang
tentang ini kerjasama antara sektor publik dan privat gitu. Jadi kerjasama yang erat antara pemerintah dan lembaga keuangan syariah itu dia akan dapat memberikan manfaat besar bagi pengembangan ekonomi berbasis syariah. Nah, jadi kita lihat dulu apakah nanti pemerintah kita ini dapat melakukan apa ya mensupport kita untuk menjadi masyarakat ekonomi syariah. Jadi kita harus lihat juga bagaimana peraturan dan kebijakannya, bagaimana pendukung infrastrukturnya, bagaimana pendidikan dan pelatihannya gitu. Jadi kayak bisa nggak nanti itu pemerintah itu melakukan kerjasama gitu dengan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan dan keterampilan dalam industri keuangan syariahnya. Lalu apakah nanti pemerintah bisa melakukan pendanaan proyek infrastruktur berbasis syariah? Apakah disediakan penyediaan likuiditas, pengembangan produk inovasi, pengaturan dan pengawasan, lalu promosi industri keuangan syariah. Itu nanti kalau bisa kan adanya nanti kalau misalnya kerjasama antara sektor publik dan private seperti kerjasama yang erat antara pemerintah dan lembaga keuangan syariah. Kalau insya Allah dalam 5 tahun kalau itu baik kerjasamanya baik Pak dan itu terrealisasikan dengan sangat bagus, itu insya Allah dalam 5 tahun ke depan Indonesia bisa lah Pak menjadi tuan rumah di dalam untuk acara-acara ekonomi syariah ini. Ya, sekian Pak Aga. Sedikit aja. Saya maksud itu ya itu juga ya gitu. Tapi kan kita kebanyakan ekonomi yang kita gunakan ekonomi konvensional. Jadi tuan rumah orang yang akan 100% menggunakan produk syariah. Ya, tapi itu juga ya arah ke sana juga bisa. Mengenai apa tadi kata Ibu? Industri syariah itu akan berjalan. Kita tidak hanya bergantung kepada pemerintah saja, kepada swasta saja. Pada kampus juga harus gitu ya. Kepada SDM-nya juga harus gitu ya. Jadi semuanya harus masuk ke dalam industri gitu. Jangan parsial, jadi simultan bersama-sama gitu. Iya, Pak. Itu aja Bu, terima kasih. Ya, oke, terima kasih kembali Bapak Aga. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya Pak. Selanjutnya Bapak Ibu dan beserta rekan masih ada yang ingin bertanya? Untuk satu pertanyaan lagi ya. Baik, Bu, ada yang bertanya, Bu. Mohon maaf, anak yang baik hati. Ya Pak, maaf Pak. Oh, iya. Sama dengan Bapak siapa Pak? Saya dari Pak Dion Pak. Oh Pak Dion. Pak Dion, jika ingin silakan dengan pertanyaan Pak Dion. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf sekali Bu, saya tidak bisa mengaktifkan kamera. Tetapi inti dari pertanyaan saya ini sebenarnya berkaitan dengan perbedaan antara kemauan syariah. Jadi kalau tadi di pertama ya keuangan syariah. Jadi berkaitan dengan slide pertama tadi Ibu yang Ibu jelaskan ada beberapa memang platform digital yang memang ini bisa menjadi daya tarik ya di bidang keekonomian syariah. Kalau saya melihat bahwa ini sudah mulai Ibu pertumbuhan ekonomi pasca pandemi cukup luar biasa. Tetapi yang menjadi fokus saya apakah memang bisakah pertahanan dari ekonomi syariah ini memang menjadi keunggulan utama di ekonomi konvensional. Kalau kita melihat platform-platform yang luar biasa sekarang memang memiliki daya tarik yang luar biasa juga Pak Bu, seperti kayak kita tahu ada Bibit ya, Bibit, ada Makmur. Mereka selalu memberikan kodifikasi keunggulan-keunggulan yang luar biasa di luar dari ekonomi syariah sendiri kayak gitu. Nah, ini yang mungkin nantinya bisa Ibu terangkan juga nih bagaimana bentuk yang bisa kami selaku kaum muda ini
bisa bisa ikut tertarik di dalam beberapa platform-platform yang mungkin nanti ini bisa menambah daya tarik kami juga, yang mungkin ada juga mahasiswa yang memang tidak mau riba atau gimana kan, jadi kan lebih memilih ke syariah begitu kan daripada ke konvensional yang memang dari segi keuangan juga luar biasa. Jadi pertanyaannya saya adalah ini karena ibu seorang bisnis konsultan juga atau bisnis analisis ya, mungkin saya melihat di flyer-nya adalah ini pendapat ibu gimana Bu, antara seperti kayak perkembangan ekonomi syariah sendiri yang dilihat dari mata konvensional sendiri, dari beberapa perkembangan ekonomi yang telah ada. Nah, itu mungkin seperti aja Bu, kalau dari saya Bu, itu eh, jadi pendapat Ibu berkaitan dengan bagaimana perkembangan ekonomi syariah sendiri yang ada ini, karena kan kalau dilihat dari kemauan anak muda sekarang tuh orang lebih banyak memilih ke konvensional yang memang bunganya lebih Betul. tinggi gitu daripada ekonomi syariah ya. Kalau kita lihat kan, kayak saya saja lah sekarang itu juga pakai aplikasi yang namanya Makmur. Nah, Makmur nih luar biasa sekali Bu kalau kalau dilihat kan dari suku bunga dan lain sebagainya. Apalagi mereka memberikan bunga yang besar luar dari LPS ya. Eh, Ya, bis 4,25. Jadi artinya, wah, kalau dibandingkan seharusnya syariah, yang syariah sistemnya bagi hasil, malah lebih banyak orang memilih yang konvensional yang kayak seperti bibit ataupun makmur sendiri ya, daripada kan dengan ekonomi syariah. Ini menurut Ibu gimana kalau melihat gejolak-gejolak anak muda sekarang yang memilih untuk ikut dalam investasi konvensional daripada dengan ekonomi syariah? Oke, mungkin itu saja Bu, Bu Fitria Astari ya Bu ya. Oke Bu, terima ya, kasih Bu. ya. Terima kasih Bapak Dion. Oke, langsung aja di itu ya. Nah, jadi seperti yang Bapak Dion bilang tadi, di dalam kita di dalam ketika sudah new normal ini kayak udah banyak lagi kembali ke lebih banyak sekarang tuh media, banyak menggunakan media-media online gitu, menggunakan ya ya semua itu serba online sekarang ya. Nah, jadi kalau yang saya, bukan cuman Bapak Dion, saya pun saya akui Pak, saya juga pengguna bank konvensional. Saya akui, saya juga pengguna bank konvensional. Padahal saya punya rekening bank syariah juga. Kenapa saya tidak? Kalau ini untuk alasan pribadi saya ya Pak ya. Kenapa saya tidak menggunakan bank layanan dari bank syariah? Itu pertama, alasannya yang pertama itu karena satu jaringan Pak. Nah, seperti tadi ada yang dibilang sama Gusti ya tadi, kata Gusti kan kalau misalnya pakai itu, Bu katanya kan lebih banyak sekarang tuh untuk jaringan, ATM-nya error, ini segala macam itu lebih 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 banyak jaringan errornya gitu kan ya Pak ya. Nah, jadi itu makanya lebih banyak memilih ke syariah, ke konvensional gitu. Termasuk saya sendiri, itu saya akui itu ya Pak ya. Nah, jadi kenapa anak muda itu, kalau menurut saya kenapa anak muda itu lebih banyak menggunakan yang konvensional ini, gini Pak, karena di situ kalau yang saya lihat di di bank-bank konvensional itu dan cara-cara konvensional itu kayak vintage-vintage yang konvensional itu tuh mereka itu lebih memudahkan proses gitu Pak. Mereka lebih memudahkan proses-proses ketika melakukan bisa pembayaran misalnya atau melakukan transaksi-transaksi lainnya itu, jadi di konvensional ini lebih mudah dibanding syariahnya gitu. Dan juga lagi gini, mereka juga untuk kalau para kaula muda itu, mereka itu lebih suka gini, kalau ada satu kemarin itu penelitian saya, kenapa lebih banyak kenapa lebih banyak gitu masyarakat Gen Z, masyarakat Gen Z itu lebih memilih bank-bank konvensional dibanding bank syariah. Mereka satu jawabnya gini, karena di salah satu di salah satu kuesioner saya itu tuh, dan ketika itu saya juga ada melakukan wawancara dengan beberapa orang, beberapa kaula Gen Z gitu ya Pak ya. Mereka bilangnya gini, alasannya gini, ya Bu, karena kalau rasanya kalau saya memakai bank syariah itu nggak keren.
Nah, mereka ngerasa kalau pakai bank syariah itu mereka nggak keren, Pak, gitu. Jadi, mereka ngerasa, wah kalau seandainya saya memakai bank konvensional, seperti misalnya BCA, Mandiri, itu mereka ngerasa itu adalah bank sultan. Jadi ketika mereka ngeluarin ngeluarin kartu debit cardnya atau apa bayarnya via BCA atau Mandiri itu mereka merasa keren gitu, Pak. Kalau yang hasil penelitian saya dan ini ada beberapa wawancara saya dengan beberapa Gen Z ya Pak ya. Nah, saya tanya kenapa nggak pakai BRI atau misalnya atau ini, ya enggak itu kan punya orang tua. Oh ini kan nggak punya pegawai. Atau kalau bank syariah tuh enggak lah Bu katanya. Misalnya kalau pakai bank syariah itu ribet alasannya. Terus juga ada yang bilang, lah Bu, nggak usah lah ini bank syariah ini cuman embel-embel dia akan sama aja dengan konvensional. Lagian kalau dalam pengurusan bank syariah ini juga ribet gitu katanya Pak Dion. Nah, jadi saya tanya, oh kan nggak seribet itu kan juga dijelas nggak Bu, pokoknya ribet. Kalau yang saya tanya ke penelitian saya wawancara dengan beberapa Gen Z waktu itu Pak, itu mereka alasan mereka itu karena di bank syariah ini lebih ribet katanya Pak. Terus juga dengan jaringan-jaringannya itu sering error lah, yang sering banyak nggak bagus lah atau apa. Jadi itu gitu Pak. Kalau dari hasil penelitian saya waktu itu gitu. Atau masih setahun yang lalu itu saya melakukan penelitian itu. Nah, jadi setelah itu, kalau yang saya ketahui lagi, jadi sebenarnya ini lagi seperti tunggu yang slide yang saya kasih tahu tadi. Nah, ini makanya seperlunya itu adanya itu edukasi dan kesadaran. Misalnya seperti yang saya jelaskan ada di digital learningnya bagaimana, sosialisasi digitalnya itu gimana. Nah, ada perlunya pendidikan digital, media sosial, keterbukaan terhadap inovasi, keamanan digital, partisipasi dalam ruang digital, pengaruh budaya digital. Tapi kita harus menjelaskannya itu dengan ke bank syariahnya atau ke platform syariahnya gitu. Bahwasanya platform syariah ini juga ada kok yang lebih memudahkan semuanya gitu. Ada bunganya juga kecil atau misalnya sistemnya begini gitu. Tapi balik lagi Pak, untuk masyarakat apa bukan masyarakat kita dan juga di dalam kaula muda sekarang gitu. Mereka tuh nggak mau dengan hal-hal yang ribet. Satu, yang kedua, mereka malas dengan jaringan-jaringan yang syariah ini masih banyak, bisa dikatakan bukan semua ya, tapi masih banyak yang belum stabil. Yang ketiga, mereka gengsinya, Pak. Nah, gitu. Mereka di gengsi ini nih yang lebih kalau saya presentasikan ketiga di gengsi ini nih 50%, Pak. Karena mereka ngerasa ya kalau memakai apa syariah itu ya pakai syariah itu nggak keren gitu. Dan mereka lebih memilih memakai yang konvensional gitu Pak daripada yang syariahnya. Jadi itu perlunya yang saya bilang tadi itu adanya edukasi dan kesadaran tentang platform ekonomi syariah gitu Pak Dion. Oke, terima kasih Pak Dion. Ya Bu, iya Bu, makasih sekali Bu atas jawaban Bu. Memang yang saya ini Bu cukup ini sesali juga Bu. Padahal kalau kita melihat memang Ya, syariah ini memang luar biasa ya. Kalau saya bilang sudah masuk ke lilin ya, bagian. Artinya inovasi yang diberikan seharusnya memang lebih kuat dengan ya, betul. keunggulan mereka yang memang ini bisa melihat daya saing cukup besar di konvensional. Apalagi memang Ya, kemarin pas kita lagi rapat ya Pak Bu dengan APSI atau Asosiasi Pengusaha Seluruh Indonesia, itu juga memang ini yang menjadi gejolak baru di dalam inovasi syariah. Nah, ini harus bisa memberikan solusi-solusi utama bagi orang-orang dengan mungkin syariat yang tinggi. Artinya itu, artinya ya, perkembangan betul, ini perlu betul. juga dikaitkan. Ya, Artinya perkembangannya perlu ditingkatkan juga Bu untuk ekonomi. Apalagi kan memang ada orang yang mungkin tidak suka bunga atau riba kan. Jadi ini yang bisa kan saya tanyakan berkaitan dengan perbedaan tadi. Nah, itu juga mengacu pada nantinya apakah daya tarik dari syariah ini sendiri bisa tidak hanya sekarang saja tapi juga udah bisa untuk yang akan datang atau bahkan yang akan datang berikutnya karena memang sekarang mulai itu Bu karena kebijakan moneter ini udah mulai agak luar biasa sekali kalau kita melihat perkembangan yang Indonesia ya. sekarang karena memang ada beberapa di petisi kemarin di APSI bahwa eh, nanti di tahun 2045 tuh tidak hanya lagi orang eh, perang itu dengan senjata tapi melainkan dengan kebijakan moneter. Artinya Betul, dimatikan uangnya. Ketika dimatikan uangnya, ya negara bisa saja kayak betul. contohnya Venezuela yang bangkrut akhirnya nggak bisa berkutik sampai sekarang kan begitu. Artinya mati uangnya.
Nah, ini yang perlu kita melihat juga. Jadi kita harus bisa menseimbangkan antara bank konvensional dengan bank syariah. Jadi ketika kita bisa menyeimbangkan ini, artinya 2045 juga kita bisa going gitu loh, berkaitan Ya, dengan syariahnya ini sebagai bentuk ya. contohan. Ini itu saja Bu. Terima kasih Bu Fitri. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dion udah sharing ilmunya juga gitu. Jadi satu ilmu baru juga buat saya dari semua pemaparan yang Pak Dion kasih tahu tadi. Terima kasih Bapak Dion. Oke, Fahri. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapan dan pertanyaannya. Eh, acara selanjutnya, terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kita insight baru dan hal-hal baru mengenai prinsip ekonomi syariah dan digitalisasi. Yang mungkin dalam ini memang banyak tantangannya, Bu ya. Memang banyak tantangannya dalam menjadikan Indonesia khususnya tuan rumah di negeri syariah di negeri Indonesia. Iya, Makasih Bu. Eh, iya sama. Selanjutnya sesi selanjutnya itu kesimpulan yang akan dibawakan oleh saudari Riri Sukriani. Pada saudari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Syukriani. Saya sebagai notulen akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Penguatan industri ekonomi syariah dalam konteks globalisasi dan new normal adalah langkah krusial menuju ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Berbagai faktor, mulai dari teknologi hingga perubahan dalam cara masyarakat berinteraksi dengan ekonomi, telah memainkan peran penting dalam menggambarkan peta jalan menuju masa depan industri ini. Pemanfaatan teknologi dalam bentuk vintage, blockchain, dan kecerdasan buatan telah mempercepat pertumbuhan dan efisiensi industri ekonomi syariah, membuka pintu untuk inklusi keuangan dan produk yang lebih inovatif. Teknologi blockchain dan kecerdasan buatan tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga memberikan keamanan dan transparansi yang diperlukan dalam operasi ekonomi syariah. Inisiatif-inisiatif inklusi keuangan yang didukung oleh teknologi membantu mendekatkan layanan keuangan syariah kepada semua lapisan masyarakat, termasuk yang sebelumnya terpinggirkan. Penguatan industri ekonomi syariah tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pembangunan berkelanjutan. Industri ekonomi syariah yang adaptif terhadap perubahan perilaku konsumen dan tuntutan new normal memiliki potensi untuk memimpin dalam menciptakan model bisnis yang berkelanjutan di era yang terus berubah. Keseluruhan penguatan industri ekonomi syariah di era globalisasi dan new normal bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang membentuk paradigma baru dalam keuangan yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai moral. Masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta perlu bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan industri ini, menciptakan manfaat ekonomi yang merata, dan mengarahkan ekonomi global menuju masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Riri yang telah membacakan kesimpulannya di hadapan kita. Dengan dibacakannya kesimpulan tadi, maka berakhirlah acara diskusi kita pada kali ini. Namun sebelum ditutup, kami meminta Bapak Ibu para hadirin agar menghidupkan videonya, agar kita untuk menjadikan untuk dokumentasi.
Ilham, boleh bantuannya, Am? Apakah sudah siap, Am? Oke, Bang. Oke, hitungan 3, 1, 2, 3. Baik, sudah, Am? Sudah, Bang. Satu lagi, Bang. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, Bang. Oke, Ham. Baik, terima kasih. Terima kasih atas perhatian dan dari Bapak Ibu hadirin beserta pertanyaan-pertanyaannya yang sangat memberikan hal baru bagi kami sebagai mahasiswa agar untuk meningkatkan kapasitas kami dan pengetahuan dalam ilmu ekonomi berbasis digitalisasi. Eh, Akhirnya kami selaku mewakili dari kelompok 5 mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaknyamanan dalam dalam diskusi ini. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dan hadirin semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rekan-rekan Terima kasih, Bu. Ibu semuanya, mohon tunggu sebentar ya, Ibu. Link absennya belum dibagikan. Oke. Ilham, Fahri, Ibu udah boleh live? Oh iya, boleh, Bu. Makasih, Bu. Iya, Terima Assalamualaikum kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hari ini kalian luar biasa. Waalaikumsalam. Sama-sama, Ibu. Sama, Bu. Kelompok 5-nya keren, siap-siap untuk kelompok 6-nya setelah kita ujian. Terima kasih, Bu. Udah, Hap? Bentar, Bu. Sudah, Ham? Lagi proses. Sudah, Ibu. Oke, sip. Bagi yang sudah isi absennya, boleh leave Zoom.